Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah yang sama-sama kita hormati dan kita cintai para habaib. Wa nakhussu bi dzikri Al Habib Fitri Bah Hashim, Habib Ahmad Al-Kaf, Habib Idrus Al-Habsyi, Habib Arifin Ba'bud. Oh, Al-Habsyi, Masya Allah. Dan seluruh habaib yang tidak bisa ulun sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim melawan ulun pian sabarataan. Jikalau dahulu ada sahabat yang bernama Abdullah bin Jubair pernah meminum darah bekamnya Nabi Muhammad SAW, jasadnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersentuh api neraka. Lalu bagaimana mereka para dzurriyyat Nabi Muhammad SAW yang mana di tubuh mereka terdapat darah daging Nabi Muhammad SAW. Kita doakan mudah-mudahan para habaib kita dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dengan sebab mereka, amin ya rabbal alamin. Dan yang ulun menghormati dan ulun cintai para alim ulama, guru-guru agama, khususnya sahibul majlis Guru Yanur dan dewan guru pemanggih dan guru Hasanuddin, banyak guru-guru Naufal dan guru-guru yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur mereka, sehatkan badan mereka di dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala saat ini di malam yang mulia ini kita meluapkan rasa cinta dan rindu kita kepada Nabi Muhammad SAW. Di malam yang mulia ini kita meluapkan rasa bahagia kita akan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Al-Habib Al-Habsyi, Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan man tawajjah nahwa babik ma raja' min dzaka khaib. Barang siapa yang datang ke pintu Nabi Muhammad, datang untuk Rasulullah SAW, ma raja' min dzaka khaib, maka dia tidak pulang dari tempat tersebut dalam keadaan rugi. Itu disebutkan bahwasanya modal kita masuk ke dalam surga adalah dengan memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Wailun liman la yarani yaumal qiyamah, kata Nabi Muhammad SAW, celaka. Ahli mufassir, ahli tafsir mengatakan bahwasanya wailun ismu wadin fi jahannam. Wail itu adalah salah satu nama atau jurang yang ada di dalam api neraka. Celaka atau masuk ke dalam neraka siapa? Liman la yarani yaumal qiyamah, bagi orang yang tidak dapat memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Namun memandang wajah Nabi Muhammad itu perlu modal. Tidak mungkin kita memandang wajah Nabi Muhammad namun tidak ada bahan, tidak ada modal. Harus ada modal. Apa modalnya? Adalah menanamkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan salah satu tanda cinta seseorang kepada Nabi Muhammad adalah dengan memperbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu disebutkan di zamannya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri ini pernah berangkat haji. Di perjalanan beliau melihat ada seseorang la yadha qadaman wa la yarfa qadaman wa huwa yusalli ala Nabi Muhammad. Seseorang tersebut tidak melangkahkan kakinya terkecuali bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri bertanya, "Ya rajul,
wahai seseorang, wahai fulan, kenapa engkau setiap melangkahkan kaki engkau selalu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian seseorang tersebut mengatakan, wahai Sufyan Tsauri, bahwasanya dulu aku pernah berangkat haji ke Baitullah. Di tengah perjalanan orang tuaku wafat. Di saat itu aku berangkat haji bersama orang tuaku. Di tengah perjalanan orang tuaku sakit sakaratul maut. Ternyata setelah itu wafat. Ketika wafat dan orang tuaku tersebut wajahnya itu berubah menjadi hitam. Asalnya kada hitam, kada latat. Tatkala wafat wajahnya menjadi hitam. Kemudian aku menangis, aku sedih melihat keadaan yang dialami oleh orang tuaku. Kemudian aku tidur. Di dalam tidurku ada seseorang yang mengusap wajah orang tuaku, wajah ayahku. Kemudian seketika itu wajah orang tuaku berubah menjadi lebih bagus daripada sebelumnya. Aku bertanya, ya rajul, man anta? Wahai seseorang, siapa engkau? Seseorang tersebut mengatakan, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seseorang tersebut mengatakan, apa sebab engkau melakukan ini kepada ayahku? Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, memang dahulu ayahmu ini terkenal dengan bejatnya, terkenal dengan jahatnya. Namun ketahuilah, sebejat apapun ayahmu, sejahat apapun ayahmu, namun dia tidak pernah lupa bersalawat kepada aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu, mulai saat itu, aku tidak pernah meninggalkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya wajabat syafaati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersalawat kepada aku maka wajib syafaatku kepadanya. Apalagi di hari Jumat, apalagi di bulan Rabiul Awal, bulan yang mana dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita dengar tadi, guru kita, Guru Yanur, ini kita di bulan Rabiul Awal ini, apa hadiah yang kita persembahkan untuk Nabi Muhammad? Semua kita mengetahui, kana waktu maulidi sayyidil kaunain minasyuhur syahr Rabiul Awal, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Ini di bulan Rabiul Awal kita dianjurkan untuk bergembira akan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Hendaklah dengan karunia dari Allah, dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dianjurkan bergembira dengan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu caranya kita bergembira dengan hari kelahiran Nabi, caranya kita berhadiah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Ulama mengatakan dengan dua cara. Yang pertama, al-iktsar bisolah ala nabil mukhtar, dengan memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di Hadramaut, di Tarim, ahlu Tarim itu tatkala di bulan Rabiul Awal suatu keaiban, bahasa itu supan benar, apabila habis bulan Rabiul Awal kada bertamu, kada melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang-orang Tarim bilanya di Hadramaut, di Tarim itu, bilanya bulan Rabiul Awal, setiap tempat atau ruangan yang ada di rumah mereka bacakan maulid. Di tempat ruang tamu mereka bacakan maulid, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Di tempat tidur dibacakan maulid Nabi Muhammad. Bahkan di syawari', di jalan dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka mengetahui kadar dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengatakan yang pertama, cara kita bergembira dengan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ulama mengatakan jangan sampai kita menyamakan bulan Rabiul Awal dengan bulan-bulan yang lain. Apabila kita menyamakan bulan Rabiul Awal dengan bulan-bulan yang lain, menandakan bahwasanya cacatnya iman kita. Bulan Rabiul Awal kada boleh kita samakan dengan bulan yang lain, bedakan. Banyak yang membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ungkapkan kegembiraan kita dengan hari kelahiran Nabi Muhammad dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan bahwasanya orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad
itu mendapatkan kemuliaan di 3 tempat. Yang pertama, mulia di dunia. Yang kedua, mulia di alam barzakh. Yang ketiga, mulia di hari kiamat atau di akhirat. Apa kemuliaan bagi orang yang membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ia dapat di dunia? Yang pertama, dia akan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, man shalla alayya mi'ah qadallahu mi'ah hajah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca salawat lawan aku di dunia 100, barang siapa yang membaca salawat lawan aku sehari 100 kali, maka dikabulkan hajatnya 100 hajat. 70 hajat di akhirat, sisanya 30 hajat di dunia. Jadi mun hendak nyaman di dunia, hendak bahagia di dunia, hendak apa yang diinginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, orang yang ketujuh membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hajatnya di dunia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang ketujuh membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kemuliaan di alam barzakh. Apa kemuliaan di alam barzakh, di kubur yang didapatkan bagi orang yang membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu disebutkan tatkala kita di dalam kubur itu kan pas ditanya oleh malaikat mungkar nakir, marrabbuka wa man nabiyuka wa ma kitabuluka. Berataan kita ditanya pasti kawa atau kada menjawab, nah itu yang kada pasti. Ditanya itu pasti selamat atau kada, itu yang kada pasti. Tatkala ada seseorang ditanya di dalam kubur, marrabbuka waman nabiyuka, tatkala disampai di kalimat waman nabiyuka, siapa nabimu, itu disodorkan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya, ata'rif man hadar rajul, wahai ahli kubur, wahai orang yang ada di dalam kubur, apakah engkau mengenali wajah ini? Apabila dia di dunia suka membaca salawat kepada Nabi Muhammad, apabila di dunia suka menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan menjawab, hada habibi, hada nabi, hada rasuli Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kekasihku, ini adalah nabiku, ini adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila seseorang suka membaca salawat di dalam kubur, dia akan bisa dan dapat menjawab pertanyaan mungkar nakir. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir, orang yang suka membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan untung di akhirat. Apa keuntungan di akhirat? Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ajar guru Yanur tadi, kita harus bisi dalil, ya kah? Kita mengetahui tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dalilnya. Apa keuntungan yang didapat bagi orang yang suka membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat? Itu disebutkan, aqrabukum minni manzilatan bi yaumal qiyamah. Di riwayat yang lain, awalan nas bi yaumal qiyamah. Orang yang paling dekat dengan aku di hari kiamat atau di akhirat adalah aktsarukum alayya shalah. Orang yang banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadar kedekatan kita dengan Nabi Muhammad, barometer kedekatan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat dilihat berapa banyak salawat yang kita ucapkan, berapa banyak salawat yang kita lantunkan. Itu Al-Imam Abul Makki beliau mengatakan, jangan sampai mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalaunya sehari kurang membaca salawat 300. Kita seberataan mengaku cinta lawan Nabi Muhammad. Kalau ditakoni cinta kan pasti cinta. Cuma tanda orang cinta lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Barang siapa yang cinta kepada sesuatu pasti rancak menyebutnya. Ini Nabi Muhammad, itu disebutkan Al-Imam Abdul Makki, orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad maka jangan kurang sehari itu membaca salawat sebanyak 300. Kita mengetahui keutamaan salawat kira-kira nih sudah berada di penghujung bulan Maulid atau di penghujung bulan Rabiul Awal. Kira-kira berapa salawat yang kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad? Sebujurnya itu Nabi Muhammad kada butuh salawat kita. Namun tatkala kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita yang untung. Kita yang untung. Oleh karenanya ulama mengatakan cara kita bergembira
memuliakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama al-ikthar bisolah ala Nabi Muhammad. Yang kedua adalah al-ihya bis sunnah, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani, barang siapa yang menghidupkan sunnahku maka sungguh dia telah membuktikan cintanya kepadaku. Wa man ahabbani karena ma'i fil jannah, dan barang siapa yang telah membuktikan cintanya kepadaku karena ma'i fil jannah, pasti terkumpul takorubut lawan aku kainannya di dalam surga. Sunnah Nabi banyak, sunnah Nabi banyak. Sisa 2 menit lagi. Sunnah Nabi banyak, namun disebutkan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, hadis itu jar Sayyidatuna Aisyah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul thalathun faridatun alayya wa sunnatun lakum. Ujar Nabi Muhammad, ada 3 perkara yang kada pernah aku tinggalkan, seolah-olah ini adalah wajib lawan aku. Itu Nabi Muhammad. Di dalam sunnah itu ada yang kadang dikerjakan oleh Nabi Muhammad, ada yang kada. Salasun faridatun alayya, 3 perkara kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faridatun alayya, yang wajib lawan aku, kada pernah aku tinggalkan. Wa sunnatun lakum, namun hukumnya sunnah bagi umatku. Apa 3 perkara tersebut? Mungkin ini yang kita bawa bulik untuk berhadiah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama al-witru, witir. Itu Nabi Muhammad kada pernah meninggalkan sembahyang witir. Bahkan al-Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan selain Imam Syafi'i itu mengatakan bahwasanya al-witru wajib. Sembahyang witir itu hukumnya wajib. Artinya amunnya kada berwitir hukumnya berdosa. Nah, kira-kira malam ini sudah kada menggawe sembahyang witir. Nah, kalau belum, bismillah tengah malam kita sembahyang witir. Sembahyang witir itu Imam Malik mengatakan wajib, walaupun Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Usul fikih mengatakan magila fi wujubihi fatarkuhu makruh. Apabila ada ulama mengatakan ini hukumnya wajib, ini hukumnya sunnah, maka meninggalkan ibadah tersebut hukumnya makruh. Ya, sembahyang witir itu kada pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ibadah yang kada pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad walaupun sunnah hukumnya lawan kita adalah as-siwak. Siwak kada pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, laula an asyukka ala ummarti la amartuhum biswak fi kulli shalah, seandainya kada merepotkan lawan umatku, niscaya aku wajibkan umatku memakai siwak di setiap kali sholat. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah qiyamul lail, sembahyang atau ibadah di tengah malam. Ada beda garang jar qiyamul lail dan tahajud, beda. Qiyamul lail itu ibadah mulai maghrib sampai subuh, itu namanya qiyamul lail. Apapun ibadahnya, entah sholat, baca Quran, ataupun apapun ibadahnya yang dikerjakan di malam hari sampai subuh, mulai maghrib sampai subuh, itu namanya qiyamul lail. Itu ahlu tarim, sebagaimana kita dengar Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, beliau mengatakan orang-orang tarim itu antara maghrib dan isya melakukan 4 perkara. Amun kada sholat, zikir. Amun kada zikir, baca Quran. Amun kada baca Quran, mereka hadir di majelis ta'lim. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah, inayah kepada kita sekalian sehingga kita dapat menggunakan sisa umur kita yang sangat singkat ini di dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat ulun sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.